got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini Anissa Fitria ingin mewawancarai salah satu para pelaku UMKM di kota saya, yaitu di Kota Pangkalan Berandan. Nah, sekarang di sini saya telah bersama dengan Bapak Khalid. Beliau ini merupakan salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Pangkalan Berandan dengan menjual produk mie yang bernama Technibox. Ini outletnya. Nah, Pak, izin saya ingin mewawancarai, boleh? Nah, di sini saya ingin menanyakan produk apa yang Bapak jual dan apa keunggulan dari produk Bapak ini tersendiri? Ya, produknya jelas mie ya. Keunggulan kita punya khusus dibuat sendiri tanpa bahan pengawet, tanpa micin, sehat dan enak yang jelas gitu. Nah, jadi teman-teman, produk mie yang dijual Bapak Khalid ini tidak mengandung micin, artinya tanpa pengawet juga ya, Pak. Jadi pastinya kualitasnya sangat enak sekali. Nah, selanjutnya bagaimana strategi Bapak atau taktik Bapak untuk menetapkan harga per porsi produk yang Bapak jual? Ya, kalau penetapan harga kita kan harus melihat bahan baku dulu. Bahan bakunya berapa, proses pembuatannya berapa, kemudian operasionalnya berapa, kemudian baru ditetapkan berapa persen untuk modal, berapa persen untuk keuntungan. Oh, jadi teman-teman, untuk menetapkan harga produknya, Bapak Khalid melihat menstatiskan ya Pak, dari berapa keuntungannya, terus juga berapa modalnya, sehingga bisa menetapkan harga satu porsi produk mie Technibox ini. Nah, selanjutnya Pak, apa saja komponen dari sistem produksi yang terdiri dari, kan ada input, ada proses, dan juga outputnya. Boleh dijelasin satu-satu? Nah, kalau proses produksi, ya pertama kan produknya itu, inputnya itu adalah tepung, bahan bakunya tepung, kemudian ada telur, kemudian ada minyak bumbu. Yang jelas dia halal, sehat dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia maupun dimakan. Nah, berarti teman-teman, untuk inputnya sendiri bahan bakunya adalah tepung dan juga minyak ya Pak? Minyak, telur, garam dan cuka. Jadi juga udah terjamin nih kesehatan bagi orang yang mengkonsumsi mie tersebut. Nah, untuk prosesnya bagaimana Pak pembuatan minyak? Kalau proses pembuatan itu ada 3 tahapan sebenarnya. Ada 3 tahapan? Ya. Yang pertama menakar tepung dan bahan-bahan lainnya. Kemudian proses keduanya memasukkan tepung dan bahan-bahan seluruhnya ke dalam sebuah mesin. Dan mesin itu nanti diaduk mixer lah kita bilang. Ya, mixer, ada alatnya diaduk. sendiri. Setelah kira-kira agak kalis, kemudian masuk ke proses ketiga, yaitu di ruler. Ruler itu ada 3 tahap juga. 3 kali giling, begitu nampak kekenyalan maka kita ganti ganti ruler dengan mata mie sesuai yang diinginkan. Misalnya kalau mau pipi, ya matanya yang pipi. Kalau keinginan kita outputnya itu mie-nya bulat, kita harus buat mata yang bulat. Oh, jadi dia tergantung matanya itu. Iya. Oke. Begitu teman-teman untuk prosesnya. Berarti outputnya sendiri berarti ada mie. 2 Ya. mie. Nah, gitu. Ada yang bentuknya pipi dan juga ada bentuknya bulat. Pada umumnya bulat. Pada umumnya yang diproduksi adalah yang bulat. Nah, untuk selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengendalikan produksi ini dari segi pembelian, persediaannya, terus juga produksi bahannya, terus menjaga kualitasnya bagaimana Pak?
Untuk pembeliannya Pak, pembelian pengendalian produksi bahan kalau baku pengendalian ini. produksi biasanya kami menyesuaikan dengan permintaan pasar. Kalau permintaan pasar itu butuhnya lebih dari misalnya 300 kilo, maka kita harus produksi lebih dari 300 kilo. Gitu. Tapi kalau permintaan Jadi pasarnya kalau stabil, permintaan pasar stabil, maka segitu aja tiap hari. Nanti kalau seandainya ada permintaan penambahan, maka kita akan tambah gitu. Sehingga mie-nya kita itu tetap seger, tetap fresh, baru, tetap ya, baru. tetap baru, tetap seger. Jadi nggak ada yang nggak lama-lama. stok-stok banyak Nggak. gitu Pak ya. Oke. Berarti persediaannya juga fresh, Ya, terus fresh. juga untuk produksinya tergantung pasar. Nah untuk kualitasnya Kalau kualitasnya memang harus dijamin, harus memang dijamin. memang ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya, gitu kan. Tujuannya untuk menjaga kualitas dan mutu mie itu sendiri agar konsumen tidak kecewa saat membeli. Gitu. Berarti dia bakal repeat order lagi dong Pak. Benar. Benar. Oke, nah untuk selanjutnya Pak, bagaimana strategi Bapak dalam memasarkan produk Tekmi Box ini? Kalau yang paling besar dan paling utama itu adalah pelanggan itu sendiri. Ketika mereka merasai mie kita, maka mereka akan berkomentar. Nah, ketika mereka berkomentar, maka akan keluarlah bahasa enak atau tak enak. Ya, gitu berarti kan. iklan dari mulut ke Iklannya mulut. jelasnya dari mulut ke mulut itu yang wajib. Yang pertama, yang kedua juga kita ke sosial media, Sosial media ke sosial juga. publik lah. Iya. Berarti hanya dua itu ya Pak? Iya. Tidak ada yang lain lagi? Tidak ada iklan-iklan di apa nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak memanajemen keuangan dari usaha Bapak ini? Semuanya tercatat. Semuanya tercatat. Ada pembukuan khusus dia. Jadi Nanti setiap hari ada? setiap hari setelah ada kan tiga outlet ini. Tiga Tiga jadi outlet. ada 3 outlet ya teman-teman? 3 outlet ini masing-masing tercatat. Kemudian setelah kembali di input ke komputer untuk melihat perkembangan pasar dari mulai hari ini ke depan sebulan, 3 bulan, 9 Jadi bulan begitu. ada statisnya. Benar, ada statistik. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana apakah ada kerjasama dari outlet Bapak ini ke mungkin outlet lain gitu selain Tekmi Box ini? Oh, Sejauh sementara ini belum kerjasama sama pihak-pihak lain belum ada. ada. Berarti masih murni sendiri. Benar. Namun kalau pesanan-pesanan kita siap. Oke, siap. Berarti belum ada teman-teman untuk kerjasamanya. Jadi teman-teman kalau mau kerjasama dengan Tekmi Box bisa hubungi Bapak Khalid. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana tata kelola atau prinsip manajemen Bapak dalam mengelola usaha Bapak ini sendiri? Untuk manajemen dan tata kelola, saya mengandalkan keteraturan, kemudian ketelitian dalam bekerja, termasuk dalam sebuah mencatat seluruh aktivitas gerai itu di dalam sebuah catatan sehingga nanti terkontrol dari mulai gerobak pertama, gerai pertama, gerai kedua, dan gerai ketiga. Kemudian karyawan ini untuk hari biasa kita butuh 1 orang saja untuk setiap gerai. Jadi satu outlet 1 karyawan. Benar. Namun untuk hari besar, misalnya untuk Lebaran atau tahun baru, itu kita butuh 2 orang, atau artinya 1 orang mengcover pekerjaan okinya, gitu. Sehingga tidak memperlambat. dan konsumen juga nggak lari jadinya Ya, ya, Pak. benar. Itulah tujuan pertama. Saya pikir begitu. Oke. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana apa saja kendala yang Bapak hadapi sebagai seorang pengusaha nih gitu atau dalam menjalankan bisnis Bapak kali ini? Ya, kalau untuk kendala memang tidak terlalu besar, namun mempengaruhi kinerja juga. Yang pertama, jarak antara rumah dengan outlet itu lumayan jauh. Lumayan jauh. Hampir memakan waktu. Memakan waktu. 1 jam, Pak. Ada 1 jam dari rumah ke outlet itu 1 jam. Oke. Jadi untuk proses memanaskan air atau sampai mendidih itu butuh waktu setengah jam, sehingga memakan waktu. Kemudian belum didih airnya, ada konsumen kecewa. Oke. Kemudian yang kedua, yang jelas
pembatasan berskala besar itu sangat mempengaruhi kami. Kenapa? PPKM ya Pak? Benar. Karena semenjak COVID ini. begitu ada pembatasan langsung sepi gerai. Iya, karena juga konsumen nggak bisa keluar Bisa nih. keluar, gitu. bukan persoalan apa. Konsumen ini nggak bisa kemana-mana, itu persoalannya. Oke Nah, Pak. kemudian juga ada persoalan ekonomi masyarakat, Yang kan mungkin, mungkin kebutuhan untuk kebutuhan, anaknya iya, yang sekolah, kebutuhan anak misalnya untuk pakaian sandang pangan saat mau lebaran, begitulah kira-kira. Jadi dia mungkin mengesampingkan kali ya, Pak. Mengesampingkan yang mungkin untuk sifatnya tidak utama lah Iya, gitu. benar. Nah, untuk kendala yang dihadapi dalam penjualan produk Technibox ini sendiri apa Pak? Kendalanya? Sementara kendala yang dimaksud gimana? Kendala produk yang Bapak jual kan dalam kemasan Technibox. Mungkin entah bahan-bahan yang sulit dicari Pak atau apa? Iya, itu dia. Kadang-kadang kalau kendala yang utama itu sebenarnya bahan untuk rica-rica ini sangat sulit dicari. Karena Jarang ada dia. Memang ada, sekali ada banyak. banyak, tapi sekali nggak ada Begitu kosong nggak ada, total. kosong total, gitu. Jadi teman-teman Bapak ini menjual namanya Technibox. Yang di dalamnya itu bukan hanya cuma mie ya Pak. Jadi Iya. banyak komponen-komponen lainnya, bumbu-bumbu lainnya yang seperti rica-rica itu sulit dicari. Jadi mungkin itu aja kali Pak kendalanya. Seringnya konsumen datang saat nggak ada. Saat yang nggak ada. Pak, ada rica-rica. Waduh, maaf lagi kosong gitu. Berarti itu favorit juga bagi Benar, konsumen ya Pak. favorit. Oke, untuk yang lainnya nggak ada Pak. Seperti itu dulu. Itu dulu. Nah, baiklah teman-teman, mungkin wawancara kita sudah cukup ya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Izin saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nah, semoga teman-teman dengan adanya wawancara saya dengan Bapak Khalid ini yang sudah memiliki 3 outlet ya Pak di Provinsi Sumatera Utara ini, terutama di Kota Pangkalan Berandan, bisa membangun jiwa kewirausahaan ya Pak bagi anak-anak muda sekarang yang ingin berwirausaha. Nah, apa mungkin kata-kata yang bisa Bapak sampaikan untuk anak muda sekarang yang mungkin kurang percaya diri nih Pak dalam untuk usaha? Kalau untuk memulai usaha jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak menghitung apa modalnya berapa, kemudian alatnya berapa. Ya, itu nggak penting. Yang penting Yakin. jalani saja. Dan yakin, Walaupun dari mulai sedikit barang yang bisa dijual. Contoh misal kalau seandainya kita mau membuka usaha goreng pisang bisa, Iya. satu sisir pun jadi dulu. Itu awal. Kemudian dari awal satu sisir ini bisa menjadi ribuan sisir nanti akan Jadi berjual. beribu-ribu tandan jadinya ya Pak. Awal saja, dimulai saja dulu. Mulai saja. Jangan khawatir, jangan pikirkan yang lain-lain dulu. Jangan awali saja. jangan takut gagal dulu ya Pak. Harus yakin gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian wawancara saya dengan Bapak Khalid. Sampai ketemu kembali di wawancara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.